Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Bagaimana puasa hari ini? Apakah anak-anak masih semangat? Untuk menambah semangat dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini literasi kita yaitu ibu akan membacakan atau ibu akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Telur Emas. Nah, sekarang ibu akan mendongeng dan anak-anak tolong perhatikan karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Siap? Oke. Nah, jadi ceritanya Alkisah ada seekor angsa yang dapat mengeluarkan sebutir telur emas setiap harinya. Angsa ini dimiliki oleh seorang petani dan istrinya. Nah, petani dan istrinya ini hidup berkecukupan karena telur emas yang dihasilkan oleh angsa. Pada suatu hari, petani itu berpikir, mengapa aku tidak mengambil seluruh telur emas yang dimiliki oleh angsa? Nah, istrinya pun setuju. Sehingga mereka menyembelih angsa tersebut. Dan ketika angsanya dibuka, di dalam tubuhnya hanya terdapat daging dan darah. Dan telur emas itu pun tidak ada. Akhirnya mereka pun sedih, mereka pun kecewa. Dan mereka pun menyesal karena sumber penghasilan yang tetap yang bisa mereka andalkan. Sehingga untuk kehidupan selanjutnya mereka harus bekerja keras. Baik, coba sekarang ibu ingin bertanya, apa judul cerita tadi? Iya, judulnya adalah Telur Emas. Yang kedua, siapa saja tokohnya? Betul, yang pertama ada petani. Yang kedua, betul, ada istri petani. Dan yang ketiga, ada angsa. Betul, hebat sekali. Terakhir, pertanyaan yang terakhir ya, yaitu apa pesan yang bisa diambil dari dongeng yang tadi? Iya, yang bisa diambil yaitu kita tidak boleh serakah. Dan untuk bertahan hidup, kita harus bekerja keras supaya kita tidak mengandalkan orang lain. Betul, hebat anak kelas 2. Bagaimana? Apakah anak-anak masih semangat? Untuk menambah semangat, semuanya ayo berdiri. Kita sekarang akan tepuk semangat. Anak-anak di rumah, ikutin ibu ya. Tepuk semangat.
semangat dan memperhatikan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kita akan mengenal satuan waktu. Yang kedua, kita akan mengenal penggunaan kapita dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, kita akan mengetahui pola irama pada sebuah lagu. Siap untuk belajar hari ini? Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di tampilan ini. Coba, itu adalah gambar Andi sedang sarapan. Andi sarapan pukul berapa ya? Coba anak-anak perhatikan kembali. Iya, betul. Andi sarapan pukul 6. Nah, anak-anak perhatikan kembali. Di sini terdapat bahwa di dalam jam dinding terdapat 2 jarum jam. Yang pertama, ada jarum jam yang berwarna hijau dan ada jarum jam yang berwarna merah. Jarum jam yang berwarna hijau merupakan jarum jam yang panjang. Sedangkan jarum jam yang berwarna merah merupakan jarum jam yang pendek. Pada gambar ini atau ketika Andi sarapan, dapat anak-anak lihat bahwa jarum jam yang berwarna merah menunjuk angka 6. Dan jarum jam yang panjang atau yang berwarna hijau itu menunjuk angka 12. Maka dapat kita simpulkan bahwa Andi sarapan pukul 6. Betul, hebat sekali. Coba sekarang anak-anak perhatikan kembali gambar berikut ini. Nah, kira-kira Andi berangkat ke sekolah pukul berapa ya? Iya, betul. Andi berangkat ke sekolah pada pukul 7. Karena jarum jam yang pendek menunjuk angka 7 dan jarum jam yang panjang menunjuk angka 12. Baik, yang terakhir. Coba anak-anak perhatikan kembali gambar berikut ini. Pukul berapakah Andi pulang sekolah? Iya, Andi pulang dari sekolah pada pukul 11, di mana jarum jam pendek menunjuk angka 11 dan jarum jam yang panjang menunjuk angka 12. Betul, hebat anak-anak di rumah. Nah, coba sekarang ibu ingin bertanya, tadi Andi sarapan pukul berapa ya? Iya, betul. Andi sarapan pukul 6. Apakah anak-anak di rumah sarapan pukul 6 juga? Nah, anak-anak tahu tidak bahwa ketika kita akan sarapan ada aturannya loh. Apakah anak-anak tahu apa itu aturannya? Nah, sekarang kita akan membaca teks yaitu yang berjudul Aturan Ketika Sarapan. Kita baca bersama-sama ya. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan sangat penting. Tubuh yang sehat terhindar dari penyakit. Nah, penyakit yang muncul sering disebabkan karena lalainya aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipenuhi. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minuman dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara pada saat makan. Yang ketujuh, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu setelah makan kita berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agamanya masing-masing. Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak identifikasi pada teks yang telah kita baca bersama-sama. Apakah penggunaan huruf kapitalnya itu sudah tepat? Coba anak-anak identifikasi terlebih dahulu. Nah, anak-anak, pada teks yang sudah
kita baca bersama-sama tadi terdapat kata Tuhan. Kata Tuhan pada huruf depannya yaitu huruf T itu selalu menggunakan huruf kapital. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan kalimat yang ada pada layar ini. Nah, yang pertama itu ada kalimat berdoa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, Tuhannya itu huruf kapitalnya ada di huruf T. Nah, yang kedua, kalimat yang kedua yaitu setelah selesai makan berdoa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, di mana huruf T pada Tuhan juga memakai huruf kapital. Nah, yang pertama, yang Maha Esa. Yang kedua, yang Maha Kuasa. Yang ketiga, yang Maha Besar. Yang keempat, yang Maha Pengasih. Yang kelima, yaitu yang Maha Penyayang. Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak salin kalimat-kalimat ini di dalam buku catatannya. Dan jangan lupa memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya ya. Siap? Sekarang anak-anak salin terlebih dahulu ya kata-kata berikut ini. Sudah? Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks aturan sarapan pagi. Apakah anak-anak ingat apa saja sih aturan ketika akan sarapan itu? Selain mencuci tangan, kita juga harus betul. Selain itu, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Nah, doa ini bertujuan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Nah, maka dari itu, sekarang kita akan bernyanyi, judulnya Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, untuk bernyanyi lagu ini, kita akan memperhatikan nadanya. Nah, anak-anak, lagu Terima Kasih Ya Tuhan dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan tekanan nada rendah. Nah, anak-anak, coba perhatikan tanda berikut ini. Tanda ini memiliki arti yaitu nada yang awalnya kuat lama-lama menjadi lemah. Sedangkan untuk tanda yang ini yaitu nada yang lemah. Paham? Oke. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu tersebut bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan menyanyikannya? Anak-anak bisa bernyanyi di rumah secara mandiri. Dan jangan lupa bernyanyinya di video ya. Anak-anak, coba hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Betul, hari ini kita sudah mengenal waktu. Yang kedua, betul, hari ini kita juga sudah mengenal penggunaan huruf kapital. Yang ketiga, iya, kita telah mengetahui pola irama pada sebuah lagu. Nah, anak-anak, Ibu memiliki soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Ibu simpan soal evaluasinya di deskripsi video ini ya. Bagaimana? Apakah sudah mengerjakan soal evaluasinya? Mudah bukan? Tentunya anak-anak kelas 2 adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak, hari ini kita sudah mengenal waktu atau mengenal jam. Nah,
anak-anak harus dapat menggunakan waktu itu dengan sangat baik agar tidak terbuang sia-sia. Hari ini juga kita telah mengetahui bagaimana penulisan huruf kapital, yaitu diantaranya pada nama orang, pada awalan nama seseorang, dan juga pada kata Tuhan kita harus menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak, kita juga harus selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Beliau telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Nah, anak-anak, pada saat anak-anak akan bernyanyi, anak-anak harus memperhatikan pola iramanya ya, karena ada yang nadanya kuat dan ada juga yang nadanya rendah, sehingga nanti ketika bernyanyi akan sangat menyenangkan karena menggunakan pola irama yang tepat. Anak-anak, pembelajaran hari ini alhamdulillah telah selesai. Nah, anak-anak di rumah jangan lupa untuk mempelajari kembali ya, supaya anak-anak tetap ingat dengan pembelajaran hari ini. Besok kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2. Anak-anak di rumah jangan lupa membacanya terlebih dahulu ya. Sebelum pembelajarannya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Pembelajarannya Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.